Ya, kita mulai saja sebentar. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu dan Bapak peserta yang sudah hadir. Hari ini pagi-pagi mendung-mendung, dingin-dingin gitu ya. Masih semangat untuk hadir kembali di seminar atensi. Nah, hari ini hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, seminar atensi akan mengambil tema cemasku normal nggak ya? Nah, ini pasti saya rasa sih hampir setiap orang ya. Rasanya sih setiap orang pastinya punya kegelisahan, punya rasa khawatir, punya rasa cemas gitu ya. Namun, nah ini cemas yang kita rasakan itu masih normal atau tidak gitu ya. Apakah masih tolerable, masih dalam batas yang bisa dikatakan tanda kutip normal, atau jangan-jangan cemasnya sudah menuju ke arah yang psikopatologis gitu ya. Nanti kita akan cari tahu nih. Hari ini kita ditemani oleh narasumber kita. Saya sapa dulu nih. Halo, selamat pagi Mbak Lira. Halo Ibu Eva dan Nah, ini dia. Terima kasih banyak Mbak Lira. Mbak Lira Sandiati, MC psikolog. Nah, beliau seorang psikolog klinis. Mbak Lira posisi di mana nih? saya domisili di Tangerang, Bu. Nah, di Tangerang. Mungkin nanti peserta, Ibu dan Bapak peserta yang ada di Tangerang bisa merapat nih kalau cari-cari Mbak Lira nih. Di Tangerang ya Mbak, jauh banget ya. Satu Tangerang, saya di Cibubur. Kita terkoneksi melalui Zoom. Kebetulan kalau tugasnya kan saya prakteknya sekarang di Puskesmas Kecamatan Menteng nih, Bu Eva. Oh iya, betul, betul, betul. Ya, kalau misalnya memang nanti Betul. teman-teman di sini mau Mhm. atau mau ngobrol gitu. Betul. Oke, jauh ya dari Tangerang, Menteng jauh juga ya Mbak? Atau dekat? 1 jam sih, Bu. Saya nggak hafal juga. Iya, iya, betul. Mbak Lira ini praktek di Puskesmas di Menteng. Nanti saya coba perkenalkan Mbak Lira melalui CV-nya, tapi saya mau mengucapkan terima kasih banyak Mbak Lira yang sudah menyempatkan waktunya pagi-pagi mau sharing ilmunya, diskusi dengan kita. Oke, izin nih Mbak Lira, saya perkenalkan dulu CV-nya ya. Oke. Nah, jadi narasumber seminar atensi kali ini, di hari ini, kita akan ditemani oleh Mbak Lira Sandiati, MC psikolog, masih muda sekali, jadi saya panggilnya Mbak Lira. Beliau, sebentar, oke. Nah, ini ada kontak kalau Ibu dan Bapak atau rekan-rekan yang membutuhkan atau mencari Mbak Lira untuk konsultasi, silahkan, di sini ada. Nah, Mbak Lira ini pengalamannya udah banyak banget, jam terbangnya sudah banyak banget. Di sini hanya beberapa yang dimasukkan. Mbak Lira ini dari tahun 2019 sampai sekarang, beliau sebagai psikolog klinis di Puskesmas Kecamatan Menteng. Nah, jadi monggo kalau mau mencari Mbak Lira, silakan cari di Puskesmas Kecamatan Menteng. Mungkin nanti kontak untuk Puskesmas Kecamatan Mentengnya ada di mana, Mbak Lira? Kalau untuk nomor ini nomor yang bisa dihubungi sih, Bu, kalau memang mau. Oke. Oh, oke. Untuk appointment mungkin ya. Baik. Nah, jadi kalau misalnya nanti membutuhkan Mbak Lira untuk konsultasi, bisa ke nomor yang ada di layar ini. Jadi nanti diarahkannya tetap ke Puskesmas Kecamatan Menteng ya, Mbak Lira ya. Oke, baik. Nah, Mbak Lira juga pernah sebagai rekrutmen consultant di 2014 sampai 2019 dan HR eksekutif juga sebagai associate assessor. Ini memang sibuk banget orangnya gitu ya. Jadi kesempatan sekali hari ini beliau mau menyempatkan waktunya.
Oke, kemudian Mbak Lira ini mengambil pendidikan di S1 Fakultas Psikologi di UPI AI, kemudian melanjutkan program Master Psikolog Klinisnya juga di UPI IAI. Kemudian Mbak Lira ini tergabung sebagai anggota di Ikatan Psikologi Klinis di Indonesia. Oke, nah jadi nanti monggo bagi yang mau mencari Mbak Lira nggak usah susah-susah. Susah sih memang cari Mbak Lira karena beliau padat sekali jadwalnya, sibuk juga. Tapi tadi sudah di-share, monggo. Nah, saya izin untuk memperkenalkan dulu. Jadi seminar atensi ini selalu rutin diadakan setiap bulan, tapi memang waktu, jadwal, dan temanya itu tidak menentu kapan. Jadi silahkan Ibu dan Bapak, teman-teman, untuk update terus informasi seminar atensi yang rutin diadakan ini, silakan update melalui Instagram Atensi Anak Remaja. Yuk, silakan follow Instagram Atensi Anak Remaja. Bagi yang tidak bisa hadir di hari H, jangan khawatir, semua rekaman seminar atensi bisa diakses di YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, saya dengan Eva Silvana, saya sendiri seorang psikolog klinis anak remaja, saya yang akan mendampingi Mbak Lira di seminar atensi kali ini. Monggo Mbak Lira, untuk waktu dan screen-nya saya serahkan ke Mbak Lira. Saya share screen sebentar ya, Ibu. Iya, boleh, monggo. Monggo sambil menunggu Mbak Lira, Ibu dan Bapak jangan lupa untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Ya, sudah muncul, Mbak. Lihat ya, Bu. Sudah, monggo. Ya. Oke, terima kasih Ibu Eva karena sudah memberikan kesempatan kepada saya nih untuk memaparkan materi hari ini ya, dan buat teman-teman di sini juga. Terima kasih juga karena sudah meluangkan waktunya nih di weekend gitu ya, mau menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam webinar kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Jadi seperti yang tadi kata Bu Eva juga ya, cemas itu kan normal ya kita alami. Jadi memang ada beberapa klien saya yang datang ke ruang praktek dengan keluhan cemas gitu. Bu, saya cemas. Cemas saya ini udah ngeganggu nih. Saya mau tenang, saya nggak mau ngerasain cemas lagi. Pikiran-pikiran saya kalau bisa dihilangin aja gitu ya. Saya nggak mau ingat-ingat kalau bahasa anak sekarang tuh overthinking gitu ya. Saya nggak mau, saya mau tenang, saya mau nyaman gitu. Sebenarnya bisa nggak sih kalau kita tuh menghilangkan cemas ini? Bisa nggak kita menghilangkan pikiran-pikiran yang membuat kita merasa cemas gitu ya? Atau mungkin cemas ini justru bisa membantu kita. Cemas ini mungkin bisa memberdayakan kita untuk mengambil tindakan yang lebih responsif gitu ya. Kalau boleh sharing nih sama teman-teman, mungkin nanti boleh di chat aja gitu ya. Teman-teman di sini pernah nggak ngalamin cemas? Nah, kalau boleh tahu apa yang biasanya menyebabkan teman-teman di sini nih cemas? Boleh di chat ya. Oke, jadi cemasnya apa gitu ya yang sering dialami begitu ya, Mbak? Oke, ya silakan Ibu dan Bapak. Atau cemasnya ini biasanya terkait dengan apa? Apa yang menyebabkan teman-teman di sini itu biasanya suka ngalamin ini? Oke. Bagi pengalamannya di sini. Atau mungkin kalau yang sekarang lagi merasakan cemas hebat gitu ya, yang mengganggu mungkin seminggu ini. Nah, udah muncul nih Mbak Lira. Cemas menghadapi ujian dari Mbak Nora. Oke, iya ya, biasanya kalau mau ujian tuh, nah itu dia tuh kalau mau ujian. Gitu ya. Ujian gitu. Betul. Nah, ini ada dari Mbak Herni. Dari Ibu Herni, cemas akan anak, cemas tidak diterima orang lain. Nah, oke,
Jadi sepertinya seorang ibu ya, Mbak Lira ya. ditolak gitu ya Bu ya sama orang lain. Terima kasih nih jawabannya. Siapa nih? Ibu Nora dan Ibu Herning ya. Oke. Nah, jadi memang nggak apa-apa gitu ya, kita mengalami cemas dan dari waktu ke waktu kan kita memang normal ya kalau kita mengalami kecemasan, apalagi ada peristiwa atau kejadian yang mau kita alami, mau kita hadapin gitu ya. Ini ada muncul lagi nih Mbak Lira di kolom chat dari Ibu RS. Iya. Yang hari malamnya kebangun lagi dan nggak bisa lanjut tidur. Jadi pasti rasanya nggak nyaman banget ya Bu ya, malam-malam kebangun terus berusaha untuk mau tidur tapi malah nggak bisa. Terima kasih Ibu RS. Jadi nah itu mungkin cemas yang memang dialami oleh teman-teman di sini. Sebelum kita ngebahas tentang cemas, mungkin saya akan ngebahas sedikit dulu mengenai emosi. Jadi emosi itu, cemas itu kan masuk dalam salah satu jenis emosi ya. Nah, emosi sendiri itu adalah reaksi kita terhadap situasi atau respon kita terhadap suatu peristiwa. Ini udah muncul slide berikutnya. Belum, masih menunggu. Mungkin masih login di saya. Nah, sudah. Ya, nah, jadi emosi itu respon kita terhadap sesuatu. Nah, kenapa sih kita merasakan beberapa emosi? Kayak tadi misalnya terhadap sesuatu itu ketika kita mendapatkan barang atau informasi yang membuat kita senang atau kita dapat hadiah gitu ya dari orang. Tapi ada muncul emosi kebahagiaan di situ gitu ya. Atau ketika misalnya kita kehilangan barang kita, munculnya adalah emosi sedih gitu ya. Atau kalau misalnya ada sesuatu di depan kita yang membuat kita terancam atau ada suatu bahaya di depan kita yang membuat kita harus lari atau menghindar, ada emosi takut gitu. Jadi emosi itu pasti akan selalu kita rasakan. Nah, berbicara tentang emosi, ini ada 3 hal nih yang melibatkan emosi itu sendiri. Jadi ada namanya perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis itu seperti apa sih? Seperti kalau ketika kita merasakan emosi senang misalnya, pasti kan kita jadi jadi kayak semangat, jadi kayak jantungnya lebih cepat gitu karena kita deg-degan, aduh aku besok mau jalan nih gitu ya. Atau misalnya kita ngerasain emosi marah tapi ada nafas kita jadi lebih pendek, atau mungkin kita pada saat merasa takut juga badan kita jadi merasa gemetar. Nah, itu adalah perubahan fisiologis yang kita rasakan ketika kita mengalami emosi tertentu gitu ya. Jadi emosi ini memang dipengaruhi oleh jaringan struktur yang saling berkaitan di otak yang membentuk apa yang dikenal dengan namanya sistem limbik. Gitu. Jadi dalam sistem limbik ini ada namanya hipotalamus, hipokampus, amigdala, korteks limbik yang memainkan peran penting dalam emosi yang kita rasakan gitu ya. Nah, kemudian Mbak Lira, ya. Oh, ini ada chat katanya suara Mbak Lira kurang clear. Coba, karena kalau di saya kok clear ya. Iya, oke. Atau ini gimana, Bu? Coba yang lain bagaimana? Kalau sekarang sudah oke, suaranya belum? Iya, tidak se-clear Ibu Eva. Oke. Kalau gini, kira-kira gimana, Bu? Jelas? Yang lain bagaimana? Oh, sudah. Oke katanya. Ya, oke.
Kita lanjut ya. Nanti nggak apa-apa kalau misalnya memang tantangannya kalau online itu ya antara sinyal atau mungkin Iya, tiba-tiba suara itu device-nya. mungkin jadi ya device-nya jadi agak Betul. sedikit menghambat. Nanti nggak apa-apa di-chat aja ya kalau misalnya ada. Terima kasih Oke. Ibu yang sudah Iya. memberi. Mungkin katanya kurang dekat dengan speakernya mungkin. Ya, Ya, ya. makasih Mbak Lira. Baik. Iya, kita lanjut. Jadi itu adalah perubahan fisiologis. Jadi tubuh yang akan ngerasain apa yang berubah gitu ya pada saat kita mengalami emosi tertentu gitu. Atau kayak kayaknya kok rasanya nggak nyaman, aduh rasanya kok kayak kalau misalnya kita lagi cemas kayaknya kok pusing di bagian belakang tuh ngerasa tegang gitu ya. Nah, itu adalah hal yang wajar sekali. Fisiologis itu akan terasa juga. Kemudian yang kedua adalah adanya pengalaman kesadaran. Jadi pengalaman kesadaran ini apa sih yang terlintas di benak atau apa sih kata-kata yang biasanya muncul pada saat kita merasakan emosi tertentu. Misalnya tadi ketika kita merasa emosi bahagia, mungkin kata-kata yang akan terpikir, aduh aku senang ketemu sama dia, aku senang dapat barang ini, gitu ya. Atau kalau misalnya ada emosi cemas nih, ini nanti kalau aku nggak bisa gimana ya? Kalau tadi ibu siapa yang menghadapi ujian gitu ya, aduh nanti kalau eh, nggak bisa ngerjain gimana? Nah itu adalah pengalaman kesadaran. Kata-kata yang diungkapkan atau diucapkan pada saat mengalami emosi, gitu ya. Kemudian ada namanya tindakan ekspresi nih, gitu. Jadi tindakan ekspresi itu adalah pada saat kita merasakan emosi tertentu, biasanya muncul ekspresi-ekspresi yang menandakan emosi itu terjadi gitu ya. Misalnya kayak kalau misalnya tadi senang, biasanya kita akan lebih senyum gitu ya, akan lebih gestur tubuhnya juga mungkin akan lebih uh, luwes gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lagi kesel atau kita lagi marah sama seseorang, pasti kita akan jadi lebih cemberut mungkin atau jadi lebih manyun gitu ya. Ekspresi itu yang akan ditampilkan. Atau kalau misalnya kita ngerasa jijik nih, misalnya lagi makan terus tiba-tiba ada binatang gitu ya, tiba-tiba kita ngeliat binatang terus kita akan memunculkan ekspresi kayak mengernyit gitu ya atau ini gitu ya. Nah itu adalah ekspresi-ekspresi ketika kita tadi mengalami emosi. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam emosi cemas ya. Oke, kalau dari teori, kecemasan itu adalah sebuah reaksi emosional yang bersifat umum dan menyebar yang sering dikaitkan dengan antisipasi atas ancaman yang tidak realistis di masa yang akan datang. Jadi maksudnya tidak realistis ini itu tuh kayak gini. Kalau misalnya kita ngerasa takut misalnya ada objek di depan, ada anjing gitu ya, itu kan kelihatan gitu ya objeknya, oh kita takut, jadi kita perlu menghindar. Nah, ancaman yang tidak realistis itu adalah kadang ketika kita ngerasa cemas, ada pikiran-pikiran kayak tadi, aduh kalau misalnya nanti aku kerjain ini nggak bisa gimana ya, atau tadi dari ibu siapa yang bilang takut ditolak misalnya, aduh kalau misalnya nanti saya datang ke rumah itu, kalau saya nggak diterima gimana ya, pikiran-pikiran itu sudah muncul. Nah pertanyaannya apakah memang asumsi-asumsi tadi memang sudah pasti terjadi atau belum tentu gitu ya. Jadi kita akan terus memikirkan ancaman-ancaman itu gitu. Jadi emosi normal ini sebenarnya respon terhadap situasi beresiko tinggi atau yang
berpotensi bahaya nih gitu. Jadi kadang kita cemas bisa karena kita terlalu memikirkan masa lalu yang udah lewat gitu ya. Jadi badan kita nih di saat ini, badan kita sekarang lagi dengerin webinar gitu ya. Tapi perasaan kita cemas karena tiba-tiba terlintas pikiran tentang masa lalu yang kejadian yang nggak enak gitu, muncullah emosi cemas itu. Atau mungkin kita juga tadi memikirkan peristiwa yang belum tentu terjadi, asumsi-asumsi yang mungkin belum tentu bisa dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada gitu ya. Nah, itu yang buat kita juga bisa mengalami kecemasan. Orang yang mengalami kecemasan ini sebenarnya kadang memang mengkhawatirkan hal-hal yang tidak rasional gitu. Nah, karena orang terlalu sibuk dengan memikirkan tadi hal-hal yang tidak logis tadi, justru pikiran itu yang akan menghambat perilakunya dia. Pikiran itu yang mungkin akan menghambat tindakannya dia untuk bisa bergerak, untuk bisa maju ke tujuan dia sendiri. Gitu. Misalnya kayak tadi, aduh nanti kalau misalnya saya nggak diterima ketika saya bergabung sama komunitas ini gimana, misalnya gitu. Nah, karena sudah ada ketakutan itu, dan ketakutan itu terus diizinkan untuk terus hadir gitu ya. Jadi hambatannya adalah mungkin jadi tidak mau, jadi tidak berani untuk bergabung dalam komunitas itu, dan akibatnya jadi apa ya, akan membawa dampak-dampak yang mungkin tidak tidak membawa manfaat juga gitu ya untuk orang tersebut gitu, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi apa namanya, ketakutan-ketakutan ini, jadi ada salah satu teori juga yang Freud gitu ya, yang mengatakan bahwa kecemasan ini timbul juga karena akibat dari adanya kegagalan-kegagalan atau perasaan takut akan ancaman bahaya. Kemudian juga bisa terjadi karena adanya pengalaman traumatis yang menjadi dasar bagi perkembangan ketakutan-ketakutan selanjutnya, dan ketakutan-ketakutan itu ditekan, direpress atau tidak dikelola sehingga menimbulkan kecemasan gitu ya. Jadi mungkin orang yang mengalami ketakutan tadi berpikir bahwa aduh nanti kalau ke depannya terjadi apa-apa gitu ya, mungkin karena sebelumnya punya pengalaman yang tidak enak, yang tidak menyenangkan, sehingga orang tersebut polanya juga akan berpikir bahwa nanti kejadian itu saya nggak mau ngalamin lagi, saya nggak mau mengalami kejadian yang sama sebelumnya. Makanya ketakutan itu jadi muncul ya. Nah, kalau tadi di awal gitu ya, sebenarnya cemas itu sendiri bisa nggak sih dihilangkan, atau bisa nggak sih kita tuh kalau bisa nggak usah ngerasain cemas gitu ya. Sebenarnya cemas itu juga bisa bawa manfaat gitu ya. Sebenarnya cemas itu juga nggak selalu buruk loh untuk kita rasakan. Jadi nggak selalu buruk. Kenapa? Karena dengan adanya cemas ini sebenarnya bisa membantu kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hal-hal di kemudian hari gitu ya. Kayak tadi cemas karena besok ujian. Jadi antisipasinya apa nih untuk bisa ujiannya jadi bisa mengerjakan dengan baik. Nah, dengan misalnya dengan lebih teman atau dengan belajar yang rutin, atau misalnya mempersiapkan diri untuk cari bahan-bahan gitu ya yang bisa membantu untuk memperlancar ujian itu. Jadi
takut atau cemas itu muncul, jadi bisa lebih ngebantu dia gitu ya untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Gitu. Jadi biasanya kalau misalnya cemas yang normal ini adalah terkait dengan adanya atau mau menghadapi sesuatu hal gitu di kemudian hari. Jadi kalau misalnya ternyata oh ya cemas karena besok mau ujian, tapi ketika ujiannya udah lewat, dia akan jadi lebih tenang, dia akan jadi lebih puas dengan hasilnya, dia akan jadi lebih santai gitu ya, karena kejadian itu udah lewat. Cemasnya itu juga sudah lebih berkurang. Kecemasan itu akhirnya bisa dikatakan sebagai reaksi yang normal gitu. Oke. Jadi fisiologis kecemasan kayak tadi apa teorinya emosi gitu ya, salah satunya adalah perubahan fisiologis. Nah pada saat kita mengalami kecemasan muncul tuh napasnya lebih cepat, detak jantungnya lebih berdebar, otot-otot juga jadi lebih tegang, mungkin jadi lebih berkeringat gitu ya, jadi ngos-ngosan gitu. Dan ini nggak apa-apa karena ini kan juga salah satu kerja otak ya yang membuat respon ini juga akan terjadi gitu. Mungkin juga ngerasa jadi mulutnya kering gitu ya. Terus kemudian jadi tadi sulit tidur gitu ya, dan itu nggak apa-apa sih. Oke. Kita akan masuk ke gangguan kecemasan. Kalau dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyain nggak sebelum lanjut ke gangguan kecemasan? Oke, mungkin lebih ke gejala gitu ya, Mbak Rira ya. Ada yang mau bertanya, Ibu Bapak, sampai materi sini dulu sebelum lanjut? Atau mau langsung lanjut? Langsung open mic aja kalau ada yang mau bertanya. Oke, sepertinya belum nih. Menunggu bagaimana how to handle kayaknya. Oke, mungkin boleh lanjut dulu Mbak Lira. Jadi kita akan lanjut ke gangguan kecemasan. Nah, menurut apa gangguan kecemasan itu adalah gangguan mental yang ditandai dengan rasa takut dan kekhawatiran atau cemas yang berlebihan dan dapat menyebabkan gangguan perilaku dalam jangka waktu yang lama dan persisten. Jadi, kuncinya adalah cemas itu berlebihan, merasa bahwa cemas itu kita nggak dapat kontrol cemas itu gitu ya. Hidup kita juga jadi kayak kewalahan untuk menghadapi cemas itu. Dan ada gangguan-gangguan perilaku kayak kita jadi menghindar, kita jadi nggak minat mungkin untuk melakukan sesuatu yang tadinya bikin kita semangat, tapi kok kayaknya jadi males gitu ya. Dan itu berlangsung terus-menerus gitu. Jadi kalau dalam DSM itu gangguan kecemasan biasanya waktunya adalah 6 bulan gitu ya. Jadi penegakan diagnosa untuk gangguan kecemasan itu biasanya ketika memang orang yang mengalami itu sudah mengalami kecemasan itu dalam jangka waktu 6 bulan, dan itu akan terus menerus, itu berlangsung sepanjang hari. Dan itu bisa kita tegakkan diagnosa gangguan kecemasan. Jadi gangguan kecemasan ini bukan reaksi biasa atau reaksi terhadap stres atau tekanan ya. Kalau tadi kan kita cemas karena kita tahu nih, oh besok itu ada sesuatu yang bikin kita merasa cemas. Mungkin tadi mau ada ujian, atau misalnya kita mau ketemu orang yang penting misalnya, atau kita mau hadirin acara tertentu gitu ya. Kita cemas, jadi ada pemicunya, ada stresornya atau sumber stres yang buat kita mengalami itu. Nah, gangguan kecemasan ini tidak sebanding dengan situasi dan merusak kemampuan kita yang fungsi keseharian kita secara normal. Gitu. Ada respon yang tidak biasa, ada antisipasi yang berlebihan dalam menghadapi ketidakpastian itu. Gitu. Jadi memang kan wajar ya kalau misalnya kita semua pasti ngerasa cemas dalam menghadapi ketidakpastian. Namun
orang dengan gangguan kecemasan ini mungkin mengantisipasi bahaya atau mengantisipasi ancaman itu tuh tidak dalam yang proporsional, yang kadarnya itu tuh sudah melebihi apa ya, sudah melebihi respon yang secara normal gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada orang yang sama binatang gitu ya, seperti misalnya kucing gitu. Mungkin ada beberapa orang yang melihat kucing ya biasa aja gitu ya. Ada beberapa orang malah justru mau memelihara kucing gitu ya untuk dijadikan teman, dijadikan binatang piaraan gitu. Tapi ada orang yang mengalami gangguan kecemasan yang takut sama kucingnya. Kalau misalnya ngeliat kucing tuh udah menghindar, udah kabur, atau mungkin orang tersebut juga dengan kata kucing aja udah mulai bereaksi gitu fisiologisnya gitu ya. Pengalaman kesadarannya juga udah mulai muncul gitu ya. Itu kalau misalnya nanti kucing itu membahayakan saya, menggigit saya, gimana ya gitu. Itu mungkin bedanya ya orang yang memang dia sudah dalam kategori gangguan kecemasan gitu. Kemudian jadi kalau orang yang juga sudah dalam kadar kecemasannya itu berlebih gitu ya, orang tersebut juga akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengkhawatirkan hal-hal yang bahaya itu, yang di persepsi dia itu adalah sesuatu yang membahayakan. Jadi orang tersebut akan terus terjebak atau terjerat dalam pikiran-pikiran itu, begitu ya. Kayak misalnya kayak tadi ibu siapa yang bangun nggak bisa lanjut tidur lagi gitu ya. Mungkin ada orang juga yang dengan gangguan kecemasan yang tiba-tiba pada saat dia bangun dia juga nggak tahu gitu. Kok tiba-tiba saya ngerasa nggak nyaman ya, kok tiba-tiba pada saat saya bangun ada rasa gelisah ya, ada rasa khawatir. Tapi saya nggak tahu apa gitu yang membuat saya khawatir, apa yang membuat kegelisahan ini terus ada gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan, apakah kecemasan ini memang masih normal gitu ya, atau mungkin butuh penanganan yang lebih lanjut lagi. Jadi kita perlu evaluasi juga nih, apakah memang kita butuh bantuan profesional. Jadi kecemasan yang memang sudah mengganggu kehidupan kita terus-menerus itu memang dapat mempengaruhi kehidupan kita ya gitu. Jadi secara signifikan akan mempengaruhi keberfungsian kita sehari-hari, kehidupan kita, kemudian mungkin produktivitas kita dalam belajar, performa kita dalam bekerja, hubungan kita dengan orang lain itu juga jadi akan terdampak gitu. Ada beberapa macam gangguan kecemasan gitu ya. Jadi ada yang namanya kalau tadi kayak orang yang takut kucing gitu ya, kalau dengar kata kucing atau ngelihat kucing tuh udah menghindar gitu ya. Itu dinamakan dengan gangguan fobia gitu ya. Atau ada juga orang yang dia nggak nyaman atau dia menghindar untuk bisa berada dalam situasi sosial. Nah, itu yang dinamakan social anxiety disorder atau gangguan kecemasan sosial. Ada juga orang yang dia nggak nyaman kalau dia berada di di luar rumah, di ruangan terbuka gitu ya. Itu dikategorikan sebagai gangguan agorafobia gitu. Atau ada juga orang yang tiba-tiba kayak ngerasa panik gitu ya, nggak ada pemicunya, kok perubahan fisiologisnya itu kayak gemeter, terus keringatnya tuh berlebihan gitu. Atau
kayak takut kehilangan kendali sampai ada berpikir jangan-jangan perubahan psikologis atau sensasi fisik yang saya rasain ini kayak jangan-jangan saya akan mau mati gitu. Jadi jangan-jangan saya akan jadi gila nih dengan sensasi fisik itu gitu ya. Jadi itu yang dinamakan gangguan panik. Jadi orang yang gangguan panik biasanya ciri-cirinya juga seperti itu. Kita lanjut. Nah, sebenarnya gangguan kecemasan itu apa yang penyebab dari gangguan kecemasan itu apa aja sih gitu ya, orang yang mengalami gangguan kecemasan itu kenapa gitu. Jadi ada 3 hal yang menjadi penyebab orang mengalami gangguan kecemasan. Yang pertama adalah adanya faktor biologis gitu. Jadi faktor biologis itu biasanya ada penelitian yang menyebutkan bahwa orang yang memiliki sejarah riwayat kecemasan di dalam keluarga misalnya akan bisa mengalami atau memiliki gangguan kecemasan gitu. Jadi misalnya ayah ibunya atau mungkin dari kakek neneknya gitu ya yang punya gangguan kecemasan biasanya akan menurunkan gangguan kecemasan itu ke generasi berikutnya. Kemudian ada juga di dalam struktur otak itu ada yang namanya neurotransmitter gitu. Dikatakan bahwa orang yang mengalami gangguan kecemasan itu biasanya neurotransmitternya itu nggak seimbang. Jadi itu yang bisa berkontribusi juga orang yang mengalami gangguan kecemasan ya. Yang berikutnya adalah adanya faktor psikologis nih. Jadi faktor psikologis itu anak kan biasanya akan ada proses pembelajaran ya dari orang tua gitu. Biasanya anak atau orang dewasa yang mengalami gangguan kecemasan itu memodel perilaku dari orang tua, apakah dari ibunya gitu ya, pada saat bereaksi dalam menghadapi suatu peristiwa gitu. Jadi kalau misalnya nih anak melihat orang tuanya dalam berespon itu menghindar misalnya seperti itu, nah anak kan jadi akan belajar, anak akan jadi meniru perilaku orang tua tersebut gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah adanya faktor sosial. Faktor sosial itu yang tadi kalau ada orang atau ada individu yang mengalami peristiwa traumatis atau pengalaman traumatis, misalnya kayak ditolak atau dibully gitu ya, atau misalnya terputusnya relasi dengan orang yang disayang, kayak kehilangan pasangan atau kehilangan orang tua gitu ya. Nah itu bisa juga mengundang orang dengan gangguan kecemasan. Ya. Jadi memang faktor-faktor ini memang ya saling berkaitan ya gitu, sehingga orang mengalami gangguan kecemasan. Jadi bedanya, sekali lagi bedanya cemas dan gangguan kecemasan ini, kalau tadi cemas itu ada penyebab dari stresor tertentu gitu ya. Nah kalau gangguan kecemasan ini tadi adanya faktor biologis, psikologis, dan faktor sosial. Nah ini mungkin lebih terlihat perbandingan gitu ya. Perbandingan apa sih orang yang mengalami kecemasan normal dengan orang yang memiliki gangguan kecemasan gitu. Jadi kalau misalnya orang yang cemas itu ya sesekali khawatir karena situasi tertentu itu wajar gitu ya. Memang ada pemicunya gitu. Ada hal yang membuat dia
merasa terancam. Jadi dia akan mengalami kegiatan. Nah, kalau kayak gangguan kecemasan itu dia sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, walaupun nggak ada pemicunya, walaupun nggak ada faktor penyebab stresnya, dia akan terus-menerus mengalami cemas gitu. Dan yang kedua juga ada self conscious dalam situasi sosial gitu. Jadi mungkin pada saat kita bergabung dalam lingkungan baru, kita wajar ya ngerasa cemas gitu. Kita akan butuh adaptasi atau penyesuaian untuk berada dalam lingkungan yang baru itu. Namun orang yang memiliki gangguan kecemasan dalam lingkungan yang sudah dikenal pun mungkin dia akan menghindar, dia akan takut gitu ya untuk berada dalam situasi itu. Misalnya juga orang yang cemas normal juga kalau mau presentasi misalnya atau kayak ngomong di depan banyak orang, mungkin awal-awalnya dia akan gemeter, dia akan berkeringat gitu ya. Dalam beberapa menit setelahnya itu sudah lancar gitu. Nah, kalau orang yang dengan gangguan kecemasan belum menghadapi tampil, dia juga udah akan menghindar gitu ya, dia akan udah nggak mau gitu untuk bisa tampil. Terus sulit tidur juga setelah mengalami kejadian yang nggak enak, biasanya orang juga jadi sulit tidur, jadi kepikiran terus gitu ya. Aduh kok tadi tuh aku ngerasa malu, aduh tuh tadi tuh aku tuh sedih banget ya diperlakukan kayak gitu gitu ya, jadi tidurnya juga terganggu. Nah, orang yang memiliki gangguan kecemasan itu justru akan malah jadi semakin sulit tidurnya tuh bisa tiap hari gitu, atau malah sampai berkembang jadi mimpi buruk gitu ya. Kemudian juga kalau orang yang cemas kenal, dia bisa realistis gitu ya, terhadap situasi atau tempat yang mengancam. Tapi kalau gangguan kecemasan itu dia ada pola aksi yang berulang-ulang gitu. Jadi kalau misalnya cemas ini memang reaksi yang adaptif gitu ya. Kalau misalnya gangguan kecemasan ini dia memang sudah dalam tingkat kesusahan yang memang sudah ditimbulkan. Kemudian ketika sudah berada dalam taraf gangguan kecemasan gitu ya, sehingga tidak dapat berfungsi secara normal dalam situasi yang berbeda gitu ya, jadi kecemasan itu juga tidak dapat dikelola, kemudian juga tidak dapat dikendalikan gitu ya, itu perlu orang itu merefleksikan diri untuk cari bantuan kepada profesional kesehatan mental. Jadi kalau misalnya tadi dia sulit tidur dalam 1 minggu itu hampir tiap hari, kemudian pada saat bangun nggak ada apa-apa, saya merasa cemas, saya nggak tahu cemasnya ini kok apa nih, kayaknya badan tuh malah nggak enak aja gitu ya, keringetan aja gitu. Nah, itu mungkin perlu diperhatikan kondisi dia, menyadari bahwa ada sesuatu yang butuh pertolongan gitu ya. Jadi perlu untuk menghubungi profesional kesehatan. Oke. Selanjutnya adalah ini cara-cara mengurangi kecemasan. Jadi memang tadi apakah kecemasan itu bisa dihilangkan, ya nggak bisa gitu ya, karena kan itu emosi yang wajar yang menunjukkan bahwa kita itu adalah manusia. Jadi dikurangin bisa tapi tidak bisa dihilangkan gitu. Jadi dikurangin itu maksudnya tuh gimana? Ada caranya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini merasa cemas, boleh nih berhitung dari skala 0 sampai 10 gitu ya. 0 itu
netral, 10 itu cemas banget. Nah, skala kecemasan saya ini berada di nomor berapa ya, di poin berapa ya, gitu. Taruhlah di poin berapa, gitu ya. Kemudian setelah melakukan cara-cara ini, ternyata bisa berkurang ya, jadi ke poin 5 atau 4. Berarti kan cara-cara ini juga akhirnya bisa membantu, dan kita itu bisa berkurang. Jadi cemas itu nggak bisa hilang, tapi bisa naik atau turun, gitu ya. Nah, cara-cara untuk karena kecemasan itu memang melibatkan tadi perasaan khawatir, perasaan takut, yang memang memiliki efek terhadap pikiran kita, emosi kita, dan fisik kita, gitu ya. Ada pikiran-pikiran negatif, gitu ya, dan bisa juga tadi sensasi-sensasi somatik, sensasi fisik, gitu ya. Ada beberapa strategi nih yang bisa teman-teman lakukan untuk mengurangi kecemasan yang biasa. Yang pertama adalah memperbaiki pola hidup. Pola hidup ini dalam arti ya makannya gitu ya, mungkin perlu diperhatikan, makan makanan yang sehat, kemudian juga tidurnya juga. Kalau misalnya memang harus begadang gitu ya, nah itu juga perlu diatur nih waktu untuk begadang karena pekerjaan, apakah memang pekerjaannya itu bisa dilakukan sebelum waktu tidur gitu ya, atau apakah memang perlu begadang, tapi kalau misalnya begadang gimana dengan kualitas tidurnya gitu. Jadi itu yang memang perlu diperhatikan. Perubahan gaya hidup sebenarnya juga bisa membantu juga untuk mengurangi kecemasan gitu. Atau yang tadi makan itu gimana, kemudian tidurnya juga apakah memang sudah berkualitas gitu ya. Karena sebenarnya ada penelitian juga yang menemukan bahwa suasana hati dan tingkat stres itu juga dipengaruhi oleh apa sih yang kita makan gitu ya. Itu juga bisa. Jadi makan makanan yang kayak buah-buahan, kemudian ya sayuran gitu ya, itu juga bisa membantu. Yang kedua adalah relaksasi nih. Jadi relaksasi ini bagaimana teman-teman bisa melatih tarik nafas dalam atau deep breathing gitu ya. Deep breathing ini bisa juga dilakukan di mana aja, kalau bisa juga rutin untuk dilakukan, karena dalam penelitian juga ada yang penelitian mengatakan bahwa melakukan tarik nafas dalam setiap hari minimal sehari 2 kali gitu ya dalam 8 minggu, itu juga bisa untuk mengurangi kecemasan. Jadi walaupun nggak merasa cemas, maksudnya walaupun emosinya tuh netral aja gitu ya. Nah ini boleh banget dilakukan dalam maka tadi melatih kebiasaan, karena relaksasi ini kan bisa dibilang suatu skill ya atau keterampilan untuk mengelola kecemasan. Jadi walaupun emosi yang dirasain itu netral aja, yang ada salahnya juga untuk berlatih relaksasi ini. Dan berikutnya adalah identifikasi penyebab cemas. Jadi kalau di awal slide ada pengalaman kesadaran, nah itu yang perlu dicari tahu. Apa sih yang membuat saya cemas? Kenapa cemas saya itu bisa muncul gitu ya? Kata-kata apa yang terlintas gitu? Cari tahu. Cari tahunya bisa dengan apa? Bisa dengan journaling atau kayak ditulis di kertas gitu ya. Atau kalau mungkin kertas sulit kan sekarang handphone di mana-mana juga pasti dibawa gitu ya, di note di handphone juga. Pada saat tiba-tiba mulai cemas, tulis aja gitu kan, biasanya cemas karena panik gitu. Ataupun kalau misalnya nggak ada penyebabnya juga, ya saya cemas aja nggak apa-apa gitu. Nanti itu akan kelihatan gitu ya. Kapan aja munculnya itu pada saat kondisi apa aja,
di situasi apa aja. Dengan ditulis itu kan jadi kelihatan jelas gitu ya, kapan itu munculnya. Yang berikutnya adalah fokus pada apa yang bisa diubah. Yang tadi kadang orang cemas itu kan karena terlalu asumsinya tuh di sini banyak gitu ya. Jangan-jangan ini, kalau ini gimana? Kalau misalnya nanti nggak berhasil gimana? Kalau misalnya, jadi banyak kalaunya, banyak yang ketakutan-ketakutan yang dipikirin gitu ya, banyak kayak antisipasinya itu banyak. Fokus pada apa yang bisa diubah itu sebenarnya juga bisa mengurangi kecemasan gitu. Jadi kayak tadi ujian, tapi nanti gimana, fokus aja, oke, apa saya ngerasa cemas, wajar gitu ya, saya ngerasa cemas ya, besok kan ujian gitu ya, nggak apa-apa. Nah yang bisa saya lakukan apa ya, oh iya saya mau cari jurnal-jurnal gitu, saya mau cari teori-teori apa gitu ya yang bisa saya hafalin, sehingga siapa tahu besok bisa muncul di ujian, sehingga saya udah hafal gitu ya, ujian besok saya bisa ngerjain gitu. Jadi alih-alih terus berpikir pada asumsi tadi, kita akan mau bergerak dalam rangka tadi mempersiapkan diri belajar, ya bekerja untuk mempersiapkan presentasi besok, ya apa namanya, kalau misalnya dalam masih nggak nyaman dalam situasi yang baru, apa kita minta teman untuk ditemenin gitu ya. Jadi sikap-sikap kita yang bisa kita upayakan. Selanjutnya adalah melakukan hobi atau aktivitas fisik gitu ya. Jadi hobi atau aktivitas fisik ini juga bisa membantu juga gitu untuk teman-teman alih-alih fokusnya dalam jebakan pikiran tadi gitu ya, dengan bergerak melakukan hobi atau hal-hal yang menyenangkan atau olahraga gitu ya. Olahraga itu kan juga dampaknya itu double ya, selain tadi menyehatkan badan juga bisa meredakan stres atau ketegangan gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya dari poin 1 sampai 5 itu sudah dilakukan, tapi kok terus kecemasan ini terus masih nggak bisa saya kendalikan ya, kecemasan ini kok poinnya tadi nggak berkurang ya gitu, terus di angka 9 atau 10 aja gitu ya, nggak turun-turun. Nah inilah saatnya teman-teman bisa menghubungi profesional kesehatan mental gitu. Jadi peduli terhadap kesehatan mental teman-teman gitu ya, kemudian tingkatkan kesejahteraan dalam rangka kesehatan mental teman-teman, itulah yang bisa teman-teman. Itu saja, terima kasih teman-teman. Jadi nanti mungkin selanjutnya akan ada sesi tanya jawab atau diskusi ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Mbak Lira untuk sharing ilmunya, lengkap sekali. Jadi saya juga tadi karena temanya cemas, ya akhirnya kan mencari apa ya yang mengganggu pikiran. Itu kan pasti setiap orang punya ya Mbak Lira ya. Pasti ada gitu kan, rasa khawatir, rasa cemas itu pasti ada. Tapi yang tadi, ada yang cemasnya itu bisa dikatakan normal atau jangan-jangan sudah jadi gangguan kecemasan. Nah, itu yang perlu diwaspadai ya. Oke, Mbak Lira, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Mbak. Iya, baik teman-teman. Monggo, mau saya kasih kesempatan dulu bagi yang mau bertanya langsung. Silahkan langsung open mic aja yuk, mumpung ada Mbak Lira di sini. Sebelum saya membacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Ada yang mau bertanya langsung? Ayo, jangan cemas. Bertanya langsung juga jangan cemas.
Tapi pelan-pelan ya. Siapa? Kenapa? Halo Mbak, kenapa Mbak? Halo Bu Eva, suara saya Kedengeran? Apa saya yang freeze ya? Oh, enggak, clear kok di saya. Oh, oke, boleh. Ya, baik. Ada yang mau bertanya langsung? Oke, silakan ya Mbak Lira ya. Ada pertanyaan dari Mbak Eres kayaknya ya. Katanya, kalau kita overthinking pada satu hal, apa solusi yang harus dilakukan? Apakah harus dihadapi atau dialihkan? Nah, ini coba Mbak Eres sharing dong, boleh dong open mic-nya. Yuk, overthinking-nya apa? Halo Mbak Eres. Nah, Mbak Eres boleh open mic dulu yuk. Mana Halo, nih? Mas. Halo Mbak Eres. Bisa dengarkah? Oh, oke. Nanti kalau sudah dengar mungkin bisa langsung bermain. Nah, ini memang khas banget nih ya. Sebetulnya kan overthinking itu kalau di istilah kita kan nggak ada ya, Mbak. Oh, kendala gadget katanya Mbak Eros. Oke, nggak apa-apa. Kenapa Mbak Lira suaranya? Iya, overthinking ini istilah zaman sekarang ya. Iya betul. Sebenarnya kalau di istilah medis nggak ada overthinking gitu ya. Justru kita yang belajar dari masyarakat. Oh ada ya ternyata istilah overthinking ya. Ini biasanya khas banget anak-anak remaja nih. Mungkin saya nggak tahu awalnya dari mana ini overthinking istilahnya nih Mbak Lira. Tapi tadi pertanyaan Mbak Eros, kalau misalnya kita overthinking nih Mbak Lira, solusinya gimana nih katanya? Apakah harus dihadapi si sumber overthinking itu atau harus dialihkan? Kalau dialihkan berarti apakah itu menyelesaikan masalah si overthinking itu atau gimana? Seperti apa nih Mbak Lira? Ya, jadi terima kasih Mbak Eres untuk pertanyaannya ya. Pasti juga ngerasa nggak nyaman ya karena terus memikirkan hal-hal itu gitu ya. Aduh rasanya pasti nggak enak banget di tubuh gitu ya. Memikirkan pikiran-pikiran akhirnya jadi overthinking gitu. Nah, seperti yang tadi mengurangi kecemasan itu dengan journaling sebenarnya itu bisa loh. Kalau pertanyaannya dihadapi atau dialihkan ya memang perlu dihadapi gitu ya. Perlu diterima aja dulu. Sebenarnya yang ada di pikiran saya apa sih? Itu boleh dituliskan. Oh, saya apa misalnya saya takut pekerjaan saya nggak selesai. Gitu. Nanti kalau misalnya dimarahin bos gimana? Sadari dan terima bahwa memang pikiran itu memang hadir gitu. Pikiran itu memang ada dan itu menimbulkan efek kecemasan tadi gitu. Benar kata Ibu Elva, kalau misalnya dialihkan kita kan jadi nggak tahu ya, oh pikiran nih, ya udah daripada saya mikirin terus jadi pusing, ya udah saya jadi ngelakuin aktivitas lain aja gitu. Nah, jadi kita nggak tahu. Karena nggak tahu, pada saat itu terjadi, kita jadi nggak punya skill-nya, kita jadi nggak punya kemampuan untuk gimana kalau overthinking itu hadir kembali di kemudian hari gitu ya. Jadi perlu memang dicari tahu, oh iya, pikiran ini tuh apa sih yang saya memang nggak enak gitu ya. Namanya manusia kan wajar ya, kalau ada pikiran negatif, karena rasanya nggak enak, karena di badan ngerasanya nggak nyaman, ya udah cara yang paling gampang ya mungkin kabur aja gitu, hindar aja gitu ya. Itu kan wajar ya, namanya manusia yang seperti itu. Tapi ya kita memang perlu cari tahu dengan mapping tadi. Oh iya, kalau misalnya saya takut nggak bisa selesai, gitu nggak apa-apa gitu ya, tarik nafas dulu. Atau saya perlu cerita nggak ya ke teman saya biar beban saya di sini tuh jadi bisa berkurang gitu. Setelah sudah mulai berkurang, diukur tadi ya emosinya. Oh, pada saat saya memikirkan ini, kecemasan saya di level ini gitu. Tarik nafas, coba ditenangkan dulu karena ya itu
tadi area otak yang amigdala itu kalau misalnya kecemasannya lagi tinggi kan jadi kayak berpikir kritisnya juga jadi kayak nggak bisa ya gitu karena lebih banyak dikuasai oleh emosi cemas gitu. Jadi kita juga berpikir jernihnya juga jadi nggak bisa. Nah, diturunkannya dengan tadi coba relaksasi, ditulis, terus apa yang fokus tadi, fokus yang bisa kita lakukan apa, itu yang mungkin bisa. Semoga menjawab ya Mbak Eros. Oke, Mbak Eros tadi ya. Iya, jadi tadi makanya Mbak Lira menyimpan poin mengalihkan ke hobi itu ada di bawah ya rasanya ya poinnya ya. Jadi Hmm. melakukan hobi itu tuh bukannya mengalihkan gitu ya, tapi dengan rangka sebenarnya bentuk kepedulian kita terhadap diri kita sendiri ya gitu. Jadi kadang kan ya bisa cemas itu kan bisa kapan aja tuh muncul nih gitu. Dengan kita rutin melakukan aktivitas tadi hobi, tapi bukan dalam rangka mengalihkan, tapi dalam self care kita terhadap diri kita sendiri gitu ya. Nah, itu yang akhirnya bisa membantu. Oke, ya. Pak Eres semoga terjawab nih tadi kata Mbak Lira, identifikasi dulu apa yang membuat overthinkingnya itu apa sih, masalahnya itu apa, kemudian melalui journaling tadi ya Mbak Lira ya, melalui journaling, kemudian tadi juga, gimana Mbak? Ya, bisa di journaling atau misalnya kalau ada beberapa klien saya yang kayaknya mungkin malas nulis misalnya kayak gitu ya. Cerita misalnya ke teman itu juga bisa. Oh, oke. Itu juga menghilangkan kekhawatiran kita ya, rasa cemas kita ya. Tergantung orang, tergantung pribadi masing-masing mungkin berbeda ya. Kalau melalui tulisan bisa visual kelihatan, apalagi tadi kata Mbak Lira dibuat mappingnya dong. Kalau dibuat mapping itu kan kalau visual otak lebih bisa menangkap ya. Oh, jadi masalah saya tuh ini ternyata gitu. Dan tadi kenali resources sumber daya yang kita miliki, apa yang bisa kita ubah gitu. Apa nih yang bisa kita lakukan dengan tadi mungkin itu kita harus menerima dulu mungkin ya tadi kata Mbak Lira ya. Terima dulu bahwa saya sebetulnya ada masalah, kemudian saya punya resources sumber daya apa saja untuk mengubah ini, kemudian tadi self care juga ternyata perlu loh gitu, dan ternyata tadi karena ada rasa tegang dan lain-lain, relaksasi coba untuk dilakukan, dilatih. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Lira, mudah-mudahan terjawab Mbak Eros. Oke, Mbak Lira ada yang sudah raise hand, kita kasih kesempatan dulu ya. Mbak Cynthia silahkan, Ibu atau Mbak nih. Halo, Mbak Selamat Cynthia. pagi. Selamat Hai Bu pagi. Cynthia. Halo Bu Cynthia, Ya, dari mana ini? Dari kota mana? saya dari Makassar, Ibu. Oh, Suaranya dari kedengaran? jelas, jelas sekali. Oke, baik. Iya, apa ini Eh, pertanyaan? saya mau menanyakan, ini kan memang lebih fokus ke kecemasan ya, Ibu Iya. Lira sama Ibu Eva. Ini sebenarnya fokusnya kan kecemasan. Iya. Tapi saya mau bertanya yang soal kecemasan ini, tapi lebih berhubungan ke traumanya. Karena menurut saya tidak bisa dipisahkan ya antara kecemasan itu dengan trauma, karena menurut saya kayaknya dari asal muasalnya dari cemas, tapi kalau sudah berlarut-larut akan bisa menimbulkan trauma ya. Heeh. Kalau kecemasan ini kan kalau saya nggak salah, mudah-mudahan kalau saya salah dibenerin ya Ibu Lira, lebih lebih ahlinya. Karena kalau kalau dalam bahasa Inggris itu, setahu saya Ibu, saya pernah baca bukunya Dale Carnegie ya. Itu yang tentang how to, kalau nggak salah judulnya How to Win Friends and Influence People, atau yang Iya, betul. akan ada beberapa bukunya yang itu. Nah, itu di situ kan banyak dia memberikan testimoni-testimoni, kemudian ada motivasi-motivasi ya dari story-story orang. Lalu di situ yang saya ingat itu dibedakan antara worry and anxiety. Jadi kalau ini mungkin karena kalau bahasa Indonesia itu kurang banyak
ataukah bagaimanakah ya saya juga kurang tahu, mungkin Mbak Lira, Mbak Eva bisa jelasin. Kayaknya kalau dalam bahasa Indonesia itu kurang bisa betul-betul mewakili ya, artinya membedakan. Maaf, ini Mbak Eva freeze atau Oh, sengaja saya atau yang freeze berarti ya. Saya yang freeze? freeze berarti. Oke, lanjut, Bu. Saya yang freeze Mungkin berarti. internetnya. Jadi antara worry dengan anxiety itu hal yang agak beda. Artinya kalau worry itu kayaknya skalanya masih ringan, tapi kalau anxiety itu sudah menuju ke yang lebih parah ya, ada gejala-gejala psikisnya. Kalau worry itu kayak biasa aja, misalnya kayak kita cemas ini kayak hujan gitu kan. Nanti gimana sih hujan terus, kita nggak bisa kemana-mana. Worry itu biasa aja, itu normal mungkin. Tapi kalau anxiety itu sudah ada, harus ditangani begitu. Itu Hmm. mungkin. Nah, apa hubungannya yang saya mau tanyakan itu tentang traumanya. Kalau eh, anxiety berlebihan itu bisa menimbulkan trauma. Kalau dari yang bisa Ibu Lira atau Ibu Eva sharekan, itu kira-kira bagaimana sih mengatasi trauma ini? Karena buat saya, eh, traumanya itu yang sulit untuk disembuhkan. Jadi kira-kira langkah yang tepat atau how to heal traumatic experience atau traumatic itu kira-kira bagaimana? Mungkin eh, tidak case by case ya, mungkin lebih Mhm. general, tapi kalau memang akan menjurus ke sana sih, ya nggak apa-apa, nanti dilihat bagaimana diskusinya Oke, berjalan. Itu aja, oke. makasih. Oke, Bu Cynthia, mungkin boleh boleh cerita sedikit apa real situasi yang mungkin sedang Ibu rasakan sekarang. Boleh langsung ke case Ibu juga nggak apa-apa. Supaya nanti kita Oh, oke. bahasnya juga spesifik. Iya, mungkin ini mungkin yang dihadapi kalau untuk kasus saya ya. Artinya Mhm. gini, kadang-kadang kita orang tua ini kan anxiousnya kita itu menular ke anak-anak. Artinya yang yang control the narrative in a family itu kan pasti orang tua ya. Anak-anak Betul. itu pastinya pasif dan tidak bisa berbuat banyak kalau memang orang tuanya yang lagi bermasalah ya, begitu. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat itu memang karena orang tua ini yang anxious berlebihan, akhirnya tidak bisa mengontrol perilaku atau bagaimana, akhirnya melakukan sesuatu yang menimbulkan trauma untuk anak-anak. Mhm. Itu pasti saya yakin setiap keluarga tidak ada yang sempurna ya. Tapi Mhm. kalau di saya mungkin yang paling mengganggu itu adalah eh apa itu anger ya. Oke. Jadi dari pihak mungkin orang tua saya maupun saya pun juga sebagai pasangan suami istri, kadang-kadang tidak bisa mengontrol anger itu. Mhm. Jadi kalau Oke. marah itu saya tidak tahu apakah pengaruh budaya atau bagaimana ya. Oke. Kalau di Jawa mungkin Mhm. orang lebih ngomongnya lebih lembut ya, lebih bagaimana gitu ya. Mhm. Tapi kalau di Mhm. sini Sulawesi itu kadang memang, Sumatera juga mungkin ya. Iya, Kebetulan iya, kalau saya orang Sumatera, iya. itu kita kadang-kadang ngomong itu jadinya menjurus ke kasar, ya itu ya sudah namanya Mhm. emosi, nggak bisa ngontrol. Nah ini, Oke, hal-hal inilah yang menimbulkan anak-anak juga jadi anxious, jadi cemas kan. Ini kok orang oke. tuanya bertengkar, orang tuanya udah kayak mau saling melakukan kekerasan satu sama lain, ya itu Mhm. disebabkan terjadi ya. Kekerasan itu Mhm. terjadi, nggak usah saya terlalu ini, tapi Iya. itu kita alami. Nah, ini yang menimbulkan trauma ke anak-anak. Nah, bagaimana ini supaya anak-anak itu bisa, ya kita healing-healing lah begitu bersama. Kita healing-healing. Terlalu Oke, luas, Ibu. tapi saya pikir Iya, mewakili ya, mungkin oke. mudah-mudahan. Terima Oke, kasih. baik, baik, baik. Terima kasih banyak Bu Cynthia dari Makassar. Oke, gimana nih Mbak Lira? Jadi tadi mungkin yang pertama apa bedanya worry dengan anxiety, kemudian yang berikutnya tadi kalau misalnya ada anxiety di orang tua, apakah
anxiety itu bisa menyebabkan traumatik kepada, apalagi ini posisinya sebagai orang tua gitu ya, kepada anak-anak mereka, dan bagaimana untuk menghandle dinamika seperti ini nih Mbak Alira. Oke, gimana nih Mbak Alira nih? Jadi ya apa kalau ya mengenai tadi itu juga kayaknya udah banyak bacanya juga gitu ya. Jadi banyak Iya, betul. apa referensinya gitu. Ya kalau untuk khawatir dan anxiety emang gini. Jadi khawatir itu kan masuk dalam kayak bisa turunannya kecemasan ya. Jadi kalau kecemasan itu kan kayak ada beberapa emosi, nggak hanya khawatir gitu ya Bu ya, ada khawatir di situ, perasaan takut, ada perasaan apa namanya marah gitu ya, dan itu akhirnya jadi kecemasan gitu ya. Dan tadi bedanya dengan disorder tadi ada kategorinya juga gitu. Nah kalau trauma itu kan memang persepsi seseorang terhadap trauma itu apa sih? Trauma itu kan bagaimana orang mempersepsikan pengalaman yang terjadi sama dirinya itu kan amat sangat menyakitkan gitu ya Bu ya. Jadi persepsi masing-masing orang itu berbeda terhadap pengalaman itu gitu. Kenapa dinamakan trauma ya karena pengalaman itu ngebuat dia kayak apa nggak semangat, kayak mungkin ada pikiran untuk mengakhiri hidup gitu ya, mungkin ngerasa apa namanya ngerasa ya, takut banget lah gitu ya, sehingga trauma itu tuh bisa muncul. Nah cara untuk trauma itu sebenarnya bisa diturunkan, tapi diturunkan itu ya tadi karena anak kan melalui proses pembelajaran ya Bu gitu. Jadi ketika orang tua bereaksi seperti ini, maka anak itu akan belajar atas reaksi orang tua gitu. Jadi diturunkan itu maksudnya dalam proses pembelajaran itu gitu. Jadi gimana biar anak nggak mengcoping atau nggak mencontoh si trauma orang tua itu ya, berarti kan orang tuanya itu perlu kalau tadi bahasa Ibu Cynthia trauma healing ya Bu ya. Trauma healing itu kan prosesnya juga nggak instan ya Bu, nggak sebentar gitu ya. Pasti butuh apa namanya, butuh waktu yang bisa dikatakan mungkin lama gitu, tergantung dari ya dari kasusnya, dari konsistensi ibu gitu, dari penerimaan ibu gitu. Tadi mungkin juga bahasanya mungkin belum bukan disembuhkan tapi dipulihkan gitu ya Bu ya. Karena kalau trauma itu kan juga bukan penyakit ya Bu. Jadi trauma itu ya dalam proses pemulihan. Jadi nantinya targetnya adalah bagaimana orang yang mengalami trauma ketika mengingat kejadian itu, dia itu hanya sebagai kejadian yang tadi yang bikin worry aja gitu, bukan yang bikin kepikiran kecantol terus gitu ya. Kayak misalnya nih pada saat orang trauma itu kan pikirannya itu akan kecantol pada peristiwa itu terus ya Bu. Misalnya pada saat berespon atau mengalami suatu peristiwa, asosiasinya pasti ke peristiwa traumatik itu. Pada saat menjalani kejadian ini, pasti pikirannya akan tetap nyantol ke situ gitu ya. Nah, targetnya adalah gimana sih biar pada saat ingat kejadian itu, ya itu kayak kejadian yang biasa aja gitu, karena kan memang nggak bisa dihilangkan ya gitu. Jadi ya caranya ya tadi ibu trauma healing dulu gitu ya, sehingga nanti bisa mengajari anak untuk gimana sih bisa berespon terhadap kejadian yang nggak enak gitu. Kira-kira gitu. Semoga bisa menjawab ya Ibu Cynthia. Iya, boleh Bu Cynthia? Baik Ibu, terima kasih ya. Memang ya betul. Jadi memang ternyata
dari segi psikologi itu beda ya, khawatir, cemas itu. Jadi berarti betul sebenarnya kalau khawatir sih mungkin masih oke-oke saja, tapi jangan berlebihan karena bisa mengarah ke anxious tadi yang bisa merugikan perkembangan mental health kita ini. Ya. Ya, jadi kalau yang trauma itu memang membutuhkan proses ya. Jadi saya sih sebenarnya masih juga berusaha ya untuk ini karena memang dalam keluarga kami juga ada trauma-trauma. Tapi saya pikir yang paling penting kita sudah berani mengakui ya bahwa Ya, memang kita tidak mendinai kenyataan dan tidak berusaha istilahnya apa ya, merepress atau mematikan perasaan-perasaan itu. Jadi mengakui bahwa kita itu stres, kita itu lagi khawatir, lagi apa itu kita kalau saya sering lihat di sosmed sih Bu. Soalnya kalau di IG itu kan banyak sekali sebenarnya ya. Saya bersyukur juga iya. ya kita berada di zaman sosmed ini karena banyak Mhm. sekali sebenarnya para ahli-ahli itu yang influencer-influencer ya, mereka men-sharingkan tips-tips Betul, itu. Iya, jadi saya betul. banyak dapat ilmu juga dari situ. Nah, ya Jadi syukur. istilahnya semua emotion itu valid. Jadi harus Mhm. ada dan itu semua ada name-nya, ada namanya. Mhm. Jadi apa yang Mhm. kita alami, apa yang kita rasakan itu harus diidentifikasi dulu. Saya Betul, kenapa? Saya begini, saya gini. Nah, dari situlah akan timbul pemulihannya. Kalau betul, kita betul. nggak berani mengakui dan bahkan kita selalu kayak ignore, mengabaikan atau ini. Nah, syukur-syukur kalau kita berada di lingkungan yang support. Nah, Ya, yang betul, susah Bu. kalau lingkungan kita itu kayak alah gitu aja cemen apa kan gitu aja cengeng dasar ini kita malah tambah Ada, dibully padahal kita berusaha untuk healing kan. Nah, ini betul, yang kadang-kadang terjadi. Saya betul. bersyukur anak saya itu bersekolah di sekolah yang sebenarnya kecil ya, nggak banyak Mhm. siswanya dan tapi Mhm. guru-guru dan bahkan para pendidiknya di situ itu sangat care dan peduli dengan Oh, oke. mental health Oh, mental health bagus. anak-anaknya. Mhm. Jadi Bagus, Bu. saya bisa menceritakan trauma-trauma anak saya bahkan Oke. ini ke gurunya. Jadi Kelas itu berapa, sangat Bu, menguatkan anaknya, Bu? sekali. Kelas Kelas berapa 5 anak? SD. Kelas 5. SD Paling yang besar kelas 5 SD. enggak yang bungsu. Oh, berarti ada yang lebih besar Iya. lagi. Paling Iya, besarnya? kalau yang paling besar sudah kuliah sih Ibu, sudah Oh, luar biasa. ya cowok dan yang kedua Oke. itu juga cowok masih SMA. Mhm. Yang bungsu Oh, cewek sendirian jadi cewek ini banyak oke. sekali isunya ya. Kalau Sama cewek itu aja, Bu. banyak Laki, isunya. perempuan sama aja. Isunya sama aja. Oke, tapi ini kelihatannya Ibu ini betul pengetahuannya udah banyak dan sudah bisa mendinamikakan sendiri sebetulnya ya. Cemasnya itu sudah bisa Hmm. menemukan sendiri dan gimana caranya menggunakan resources yang Ibu punya gitu. Nah, sebetulnya Bu, kalau Ibu mau sharing sih, karena kan ini nanti kaitannya dengan pengasuhan Ibu kepada putra-putrinya gitu ya, itu kan perlu juga untuk discuss. Nah, saya nggak tahu nih, Mbak Lira, kalau untuk klien online bisa nggak, Mbak Lira? Bisa ya? Bisa, cuma Hmm. tantangannya gini sih Bu, kalau di Puskesmas Kecamatan Menteng itu Hmm. kita kan terima BPJS dan klien umum ya gitu. Hmm. 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 Kalau untuk klien umum itu memang kita belum bisa terima transfer. Jadi kalau untuk online Hmm. sebenarnya ya mungkin agak sulit ya gitu. Berarti pribadi aja berarti. Japri ya Bu. Japri aja berarti ya. Berarti nanti Iya, baik langsung Ibu. japri ke Mbak Lira. Jadi nanti mungkin Iya, bisa dibantu untuk bagaimana dilarikannya ke pola pengasuhan selanjutnya. siap. Kalau oke, Siap Ibu. iya Baik, baik. terima kasih. Terima kasih banyak Terima Bu kasih banyak. Cynthia untuk sharingnya. Oke, kita masuk. Ada yang mau bertanya lagi langsung? Monggo langsung aja. Kalau nggak ada, saya bacakan lagi di pertanyaan berikutnya nih. Mbak Lira, ada dari Ibu Herning. Katanya,
tentang penyebab gangguan kecemasan. Kalau tidak salah tadi kecemasan itu bisa menurun. Kebetulan ibu saya memiliki gangguan kecemasan dan saya juga didiagnosa memiliki gangguan tersebut. Bagaimana cara memutus rantai kecemasan sampai di saya saja dan tidak menurun ke anak? Ini hampir sama nih ya dengan yang barusan polanya ya. Atau ada yang mau ditambahkan, Mbak Lira? Iya, sama ini saya lagi juga baca chat dengan Ibu atau Bapak Novel ya. Yang mana? Oh iya ya, betul betul betul. Bisa menurun gitu ya. Iya. Betul. Eh, apa penyebab dari gangguan kecemasan itu kan salah satunya dari faktor biologis ya, Ibu Hmm. dan Ibu Husning dan Bapak Novel. Jadi memang orang yang memiliki gangguan kecemasan itu setelah ditelusurin ada riwayat keluarga sebelumnya juga yang memang mengalami gangguan itu gitu. Jadi kalau cara memutus mata rantainya ya tadi ibu perlu pulih dulu, ibu perlu kalau misalnya memang sudah didiagnosa kan berarti sudah ada treatment entah mungkin dari farmakoterapi dan psikoterapi juga mungkin ya Bu Hening ya gitu yang sudah ibu dapatkan sehingga kecemasan ibu itu gangguan kecemasan itu akhirnya bisa bisa diatasin gitu ya Bu. Nah, untuk ngajarin ke anak sih jadi karena udah sadar nih, oh kemungkinan anak saya juga bisa gitu ya memiliki gangguan itu. Jadi karena udah dapat misalnya psikoterapinya dari psikolog gitu atau dari psikiater, nah itu juga boleh diajarin di situasi-situasi sederhana kayak tadi relaksasi kan boleh nih Bu, yuk kita latihan relaksasi yuk setiap misalnya habis bangun tidur gitu ya, ibu ajak anak. Nah nanti pada saat kamu ngedapetin pengalaman atau kejadian di sekolah yang bikin kamu cemas ya nggak apa-apa gitu ya, diterima aja gitu. Nah latihan ini untuk bisa menurunkan kecemasan kamu gitu. Nah nanti kamu juga bisa cerita sama ibu ya kalau nanti ada hal yang bikin kamu nggak nyaman gitu. Jadi mungkin teknik-teknik itu juga perlu diajarin. Jadi anak juga punya skill nih Bu untuk ngadepin peristiwa itu gitu. Walaupun nantinya sudah ada gen, tapi kan dia punya skill itu, punya keterampilan itu yang bisa dia terapkan atau dia aplikasikan pada saat pikiran atau perasaan cemasnya lagi berlaku. Mungkin bisa menjawab. Oke, iya betul. Mungkin saya Bu siapa tadi ya? Bu Herning ya? Iya. Iya iya iya, boleh Bu. Bu tanggapannya silakan. Terima kasih Bu Lira atas jawabannya. Terima kasih Bu Eva atas kesempatannya. Terkait kecemasan Bu, sebenarnya saya juga baru menyadari kalau saya punya kecemasan itu pada saat pandemi ini. Gitu. Nah, dulu pas ibu saya itu sering sakit-sakitan yang selalu indikasinya kan ada penyakit medisnya juga ya, gitu. Dan ibu saya selalu bercerita kalau saya itu ini. Tapi saya itu selalu denial waktu itu. Masa sih kok bisa kayak gini? Masa sih saya bisa kayak gitu gitu. Nah, saya baru sadar, baru merasakan yang ibu saya rasakan itu ternyata setelah mungkin ketika saya berawal dari memiliki anak seperti itu ya. Jadi kecemasan itu mulai muncul, kemudian sampai saya yang menyadari, oh kayaknya ini saya itu nggak baik-baik saja. Itu ketika pandemi itu sedang berlangsung gitu. Kemudian saya sudah mencoba ke psikolog, ke psikiater, bahkan sering ikut eventnya Ibu Eva juga gitu. Di situ saya banyak insight ya. Nah kebetulan ini Bu, anak saya itu juga terdiagnosis ADHD. Jadi Usia berapa Bu? sekarang mau 8 tahun. Oke. Nah, itu kan saya jadi kendala juga ketika saya mau sounding dia terkait agar dia nanti tidak mempunyai kecemasan yang sama terhadap seperti saya, itu saya juga mempunyai kendala. Itu bagaimana ya Bu Lira saya menghadapinya? Terima kasih. Iya, iya pasti nggak mudah ya Bu punya anak ADHD dan Ibu Herning udah baik sekali ya, udah
menyadari dan sudah memberikan apa ya, ini anaknya sudah di treatment dengan profesional atau gimana, Bu Herni? Iya, Ibu, kalau boleh bercerita sedikit. Jadi, ketika kecil kebetulan anak saya itu beberapa kali sering kejang demam. Kemudian kan setiap bulan dia harus sempat kontrol ke dokter anak gitu. Nah, waktu itu dia usia 2 tahun itu masih terdiagnosanya speech delay aja. Dikasihnya terapi bicara. Kemudian ketika 4 tahun itu, ada itu diagnosis ADHD ditambah terapi okupasi. Nah, ketika pandemi itu saya kan orangnya sudah mulai pencemas itu, saya benar-benar takut kalau harus ke rumah sakit gitu, karena harus berhadapan dengan banyak orang seperti itu. Kemudian di saat pandemi itu, ya 1,5 tahunan dia sama sekali nggak terapi. Kemudian terapi lagi setelah mungkin pandeminya agak reda, dan akhirnya saya juga menambahkan terapi di luar, yang tidak mengantri seperti di rumah sakit ya, kebetulan kan BPJS memang mengantri seperti itu. Iya. Selain itu, karena saya ini sudah kayak mulai, gimana ya, jam tidurnya juga kurang bagus, aktifnya itu terlalu aktif gitu. Akhirnya saya memutuskan ini ke psikiater juga tanpa Iya. rujukan waktu itu. Jadi untuk saat ini dia masih, terapi dan juga pengobatan dari psikiater, seperti itu Bu Lira. Jadi memang gini, ADHD itu kan memang ada 3 cirinya ya Bu ya, inatensi, kemudian hiperaktif, dan impulsif gitu ya. Nah, pada saat kecemasan itu sebenarnya biasanya muncul pada saat anak ADHD ketika dia sudah terjun ke dalam lingkungan sosial nih Bu gitu. Jadi mungkin anak-anak lain tuh mungkin melihat anak ibu ini berbeda gitu ya. Jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman atau kejadian yang buat anak ibu jadi ngerasa cemas, misalnya diremehkan atau misalnya ditolak gitu ya. Nah, itu yang akhirnya bisa menyumbang anak ADHD itu bisa mengalami juga kecemasan gitu ya, Bu. Nah, memang kalau selain tadi yang tadi Ibu Hening katakan gitu, salah satu penyakit medis pun juga bisa menyumbang juga gitu ya orang mengalami gangguan kecemasan. Jadi yang bisa berkontribusi itu ya selain tadi faktor orang bisa beresiko yang bisa menyumbang itu faktor biologis, kemudian juga ada faktor kepribadian juga gitu ya, misalnya anak yang mudah cemas, jadi mungkin itu dia jadi bisa mengembangkan itu. Kemudian juga orang yang punya penyakit medis itu juga bisa, dan pengalaman traumatis itu juga akhirnya bisa menyumbang mengembangkan gangguan kecemasan gitu ya. Nah, kalau caranya itu karena anak ibu kan sudah di treatment gitu ya. Jadi kalau anak ADHD itu memang biasanya psikiater atau psikolog tuh lihat dulu yang utama nih mana dulu nih yang perlu difokuskan gitu ya. Biasanya lebih ke farmakoterapinya ya Bu ya. Jadi mungkin ada terapi obatnya gitu ya yang bisa menurunkan perilaku impulsifnya gitu ya. Baru nanti bisa dibarengi dengan psikoterapinya, gimana sih bisa lebih biasanya kalau anak ADHD kan misalnya kayak nggak mau ngantri misalnya, atau suka memotong pembicaraan orang, misalnya ada beberapa klien saya gitu ya. Nah, itu nanti ada psikoterapinya nih, gimana biar anak-anak tuh mau misalnya ngantri gitu ya. Nah, misalnya kayak terkait kecemasan ya tadi, menghadapi situasi sosial yang buat dia kayak ngerasa kayak nggak berharga karena ngerasa berbeda gitu ya. Jadi itu juga nanti bisa diajarin selain tadi di terapi tumbuh kembang gitu ya. Kalau terapi di klinik itu kan mungkin waktunya juga lebih pendek ya Bu ya, mungkin seminggu bisa sehari 2 kali dalam waktu 1 sampai 1,5 jam gitu ya. Nah, itu bisa nanti dilanjutkan juga di rumah gitu. Apa yang sudah diajarkan di terapi itu mungkin bisa diulang juga di rumah. Ibu atau nggak hanya ibu aja gitu, tapi kerjasama dengan orang tua atau orang dewasa yang tinggal dalam
rumah itu gitu. Jadi mungkin itu bisa menjawab ya Ibu Herni. Terima kasih Bu Lira, terima kasih Bu Eva atas kesempatannya. Oke. Iya, baik. Ini sebenarnya kalau saya lihat pertanyaan nih setipe ya, hampir mirip-mirip ya Mbak Lira ya pertanyaannya ya. Jadi ada keturunan ibunya atau entah keluarganya gangguan kecemasan, ada kekhawatiran. Saya juga mengalami gangguan kecemasan sehingga bagaimana saya harus menghadapi arahnya ke pola asuh menghadapi putra-putri mereka. Ini hampir sama ya. Oke, ada pertanyaan satu lagi Mbak Lira dari Ibu Susiana ya, Ibu Susiana. Kalau saya lagi banyak pikiran atau ada kecemasan, seringnya dialihkan ke hal yang saya suka, misalnya belanja online, walaupun seringnya barangnya tidak diperlukan. Bagaimana mengatasi hal ini? Waktu belanja memang senang, tapi pas sadar belanja banyak, menyesal. Terima kasih masukannya. Wah, ini mewakili ibu-ibu nih, mewakili ibu-ibu di Indonesia nih. Ya, betul-betul. Jadi kalau misalnya lagi bete gitu ya, lagi cemas, dialihkannya ke belanja online pula. Gimana nih Mbak Lira nih? Nah, ini pertanyaannya bermanfaat sekali nih. Iya, jadi istilahnya tuh klik buy gitu ya Bu ya. Aduh nih handphone. Iya betul. Gitu ya. Udah klik-klik ternyata loh kok tagihannya udah lumayan ya gitu. Nah, Ibu Susiana jadi gini, apa yang tadi mungkin saya jelaskan di awal emosi itu kan reaksi atau respon kita terhadap suatu peristiwa atau kejadian ya Bu ya. Jadi respon kita itu sebenarnya respon apa sudah tepat atau belum gitu. Misalnya kayak tadi Ibu cemas nih, aduh saya cemas, ya udah deh untuk mengurangi ini saya belanja aja gitu. Mungkin dalam jangka pendek hal itu bisa mengurangi kecemasan Ibu gitu ya. Tapi dalam jangka panjangnya apakah itu bisa ngebantu atau seperti apa gitu ya. Jadi yang dinamakan responsif atau sesuai konteks itu bagaimana dampak jangka panjang terhadap ibu sendiri gitu. Apakah memang resiko yang ditimbulkan itu membawa dampak resiko itu bisa diminimalisir gitu ya, atau justru malah jadi masalah lain nih gitu. Kalau tadi ya Ibu bilang ternyata setelah belanja kok barangnya jadi nggak diperlukan gitu ya. Berarti kan memikirkan gimana nih belanjaan ini udah dibeli tapi saya ternyata nggak make gitu ya. Nah itu kan berarti ada masalah lain gitu yang ditimbulkan akibat dari perilaku Ibu gitu. Jadi kalau dari ada teori Viktor Frankl kalau nggak salah ya, antara stimulus dan respon itu kan sebenarnya ada jeda ya gitu. Jadi pada saat Ibu coba klik buy gitu ya, mungkin bisa ditundanya dengan ini saya perlu nggak sih gitu. Coba saya relaksasi dulu, coba ditenangin dulu emosinya Ibu gitu ya. Coba untuk bisa kira-kira kalau saya beli barang ini gunanya apa, terus apakah plus minusnya apa, kalau saya nggak beli barang plus minusnya apa gitu. Nah itu mungkin bisa dijeda itu dulu sebelum Ibu mengambil respon atau perilaku yang tepat. Mungkin itu Ibu Susiana. Ya, bisa dicoba ya. Mudah-mudahan bisa dicoba nih Bu Susiana. Boleh kalau mau memberikan tanggapan Bu Susiana dari Jakarta nih ya. Silakan Bu. Iya, makasih Mbak. Ya, iya nih kayaknya udah kronis juga sih, seneng banget belanja gitu. Jadi sampai-sampai udah uninstall nanti install lagi, uninstall gitu. Aplikasi marketplace-nya gitu. Udah usaha juga di uninstall nanti
diinstal lagi gitu. Jadi bingung juga gimana caranya, tapi ya memang ada kesenangan di situ. Jadi kayak ada adiktif ya, Iya, ketagihan ya, betul, gitu. betul. Apa itu perlu penanganan, dari ahlinya gitu? Atau seperti Mbak Lira bisa bantu? Makasih. Oke, nanti silahkan. Ini udah ada beberapa juga Mbak Rira sebetulnya yang menanyakan. It's okay kalau misalnya nggak ke tempat praktek, mungkin kalau misalnya bisa dibantu melalui online, mungkin nanti Mbak Rira bisa sampaikan ke mana untuk menghubungi Mbak Rira. Nah ini tadi, apakah ini sudah masuk ke adiksi gitu ya? Jadi kan ini akhirnya jadi kayak berjudi gitu kan? Coba lagi mau lagi gitu kan, mau lagi. Padahal sudah ada usaha menguninstall katanya Mbak Rira. Iya, jadi kalau adiksi itu kan ya ada hubungannya sama hormon hormon dopamin ya Bu ya. Hormon dopamin itu kan hormon yang kesenangan ya, kebahagiaan ya gitu. Jadi ketika kita senang pasti hormon dopaminnya tuh yang bereaksi gitu. Nah, kecanduan itu kan bikin emang kita jadi jadi kayak nagih gitu ya, jadi kayak pengen ngelakuin itu terus ya gitu. Jadi kalau hormon dopaminnya itu malah terus-terusan dikeluarin gitu ya. Nah, itu kan yang tadi saya bilang akan jadi timbul masalah lain gitu. Tadi udah bagus ya cara tadi uninstall itu udah baik. Nah, yang diperlukan itu sebenarnya gini, kalau memang perubahan itu kan pasti nggak mudah ya Bu. Perubahan itu butuh seberapa kuat konsistensi ibu, seberapa siap ibu untuk melakukan perubahan yang baru gitu ya, dan harapan terhadap perubahan itu gitu. Jadi kalau menanggapi kecemasan itu masih dengan perilaku yang sama gitu ya, alih-alih coba konsisten dengan perilaku yang baru, itu mungkin yang akan sulit gitu ya Bu ya. Jadi ini perlu dibiasakan nih, perilaku apa yang bisa membantu ibu untuk pada saat keinginan itu muncul, alih-alih ibu terus klik buy gitu ya, kira-kira perilaku apa yang bisa menguatkan ibu untuk tidak melanjutkan perilaku yang sama gitu. Nah, itu kan memang butuh latihan ya. Betul. Nantinya bisa terapi juga gitu untuk perilaku yang baru itu tetap konsisten dijalankan gitu. Oke. Ini sepertinya memang beberapa nih sudah ingin konsul dengan Mbak Lira. Mbak, mungkin nanti bisa diketikkan di kolom chat. Kalau misalnya nggak ada nomor kontak, mungkin DM dulu ke Instagram, bisa Mbak? Iya, mungkin bisa di kolom chat. Kalau mau konsultasi, misalnya nggak bisa datang langsung onsite ke puskesmas tempat praktek Mbak Lira, apakah memungkinkan online atau bagaimana? Nah, ini di kolom chat sudah ada ya. Ini kontak langsung berarti ya, kontak langsungnya Mbak Lira ya. Oke. Silahkan, ya silahkan bagi yang nomor siapa Mbak? Nomor layanan poli psikologi Puskesmas Menteng, Ibu Elva. Oke. Oke. Biasanya di waktu waktu kerja ya, jadi dari Senin sampai jam 8 sampai. Oke, baik. Untuk Instagramnya gimana? Ibu Eva, sorry suaranya nge-freeze. Saya freeze ya. Dulu untuk Instagramnya boleh di-share Mbak. Mungkin nanti beberapa membutuhkan Mbak Lira gimana mekanismenya, boleh diatur di situ. Instagram Mbak Lira, mungkin bagi rekan-rekan Bapak yang membutuhkan Mbak Lira bisa DM terlebih dahulu ke Instagramnya. Ya, Instagramnya sudah ada, Lira
Sandiati. Untuk nomor kontaknya sudah ada di kolom chat, monggo silahkan dikirim. Iya, tadi terakhir dari Bu Susiana ya. Baik, mudah-mudahan sudah menjawab. Nih saya sepertinya nggak stabil internet, saya coba on kamera lagi. Nah, ya, baik, terima kasih banyak Mbak Lira. Saya lihat pertanyaannya juga sudah habis ya di kolom chat. Iya, baik, dengan demikian barusan mungkin jawaban dari pertanyaan terakhir dari Mbak Lira. Sebelum kita close nih Mbak Lira, boleh dong pesan sedikit mungkin sebagai closing statement, pesan apa yang mau disampaikan oleh Mbak Lira bagi peserta yang sudah hadir di sini dan umumnya nanti mungkin teman-teman yang mengakses rekaman seminar atensi di YouTube Atensi Anak Remaja. Closing statement pendek aja silahkan Mbak. Oke, ya jadi kembali lagi tadi mengalami kecemasan dan gangguan kecemasan ya. Jadi ya seperti tadi mengutip kata Ibu Cynthia juga ya, perasaan kita itu valid ya Ibu dan teman-teman di sini ya. Jadi nggak apa-apa kita merasa cemas, kita membolehkan dan menyadari kalau misalnya memang kita ngerasa khawatir, kita ngerasa takut, kita ngerasa overwhelmed lah gitu ya, nggak apa-apa karena itu bisa ngebantu kita untuk mengambil tindakan yang mau kita lakukan ke depannya gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya memang tadi sebenarnya gini, banyak orang berpikir aduh kalau misalnya ke psikolog atau ke psikiater itu kalau memang sudah sudah mengganggu gitu ya, sudah mengganggu keberfungsian. Sebenarnya enggak juga. Orang yang kita ngerasa kita sudah baik-baik aja, tapi mungkin kita mau lebih untuk memberdayakan diri kita gitu ya, mengembangkan diri kita, itu sebenarnya juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya memang kita punya gangguan ya tetap menghubungi profesional kesehatan mental, tapi kalaupun enggak pun kita ngerasa baik-baik aja juga nggak ada salahnya juga gitu ya dalam rangka pengembangan diri kita sendiri. Mungkin itu aja Ibu Eva, dan semoga teman-teman diberikan kesehatan juga ya Ibu Eva. Amin. Amin. Terima kasih banyak Mbak Lira untuk closing statement-nya dan ilmunya yang luar biasa hari ini. Sudah pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua dan jangan merasa sungkan, jangan merasa takut, jangan merasa malu untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional, gitu ya. Monggo tadi yang mencari Mbak Lira sudah kirim pesan pribadi ke saya, nomor kontak untuk konsultasi dengan Mbak Lira dan Instagramnya sudah ada di kolom chat. Silahkan dicari di kolom chat. Di situ ada Instagram Lira Sandiati, juga nomor kontaknya. Baik Mbak Lira, terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini, untuk sharingnya hari ini, luar biasa. Ibu dan Bapak peserta yang sudah hadir, juga teman-teman, terima kasih banyak untuk antusiasmenya selalu mengikuti seminar atensi. Jangan lupa ajak saudara, keluarga, masyarakat untuk terus mau belajar. Nah, salah satu media belajar yaitu melalui ikuti seminar atensi yang rutin diadakan ya. Jangan lupa untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Sampai ketemu di seminar atensi bulan Maret. Diupdate terus kapan waktunya untuk seminar atensi bulan Maret. Baik, dengan begitu kita akhiri seminar atensi hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber kita, Mbak Lira Sandiati, juga Ibu Bapak peserta yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mbak Lira, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Teman-teman yang masih sampai akhir ya ikut webinar. Betul. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Sampai ketemu. Mohon izin saya tutup Zoom-nya.